Lah, itu kan karena Ustaz nggak merokok. Itu kiai-kiai itu merokok, Ustaz. Habib-habib itu merokok. Ya. Ikutan kita bukan habib. Ikutan kita bukan kiai. Ikutan kita Rasulullah. Oh, kami biasa kalau mendoa pakai kemenyan. Nenek moyang kita orang Hindu dulu. Ya. Oh, kami kalau mendoa itu ya, Bapak sekalian, kalau bertagak-tagak kudo bangun rumah didabi ayam, serakkan darahnya. Oh, kami kalau lahiran anak di bawah kasur masukkan benang, gunting, pisau, ladiang, singso. Ya, anak lahir supaya nggak kena palasi, kasih bawang putih, bawang merah, tomat, cabai hijau, cabai merah, dikukus cucu sekali. Oh, kami supaya rumah nggak kemasukan setan, tempel ayat kursi. Nggak takut setan ayat kursi. Apa guna tempel ayat kursi? Sholat aja nggak di rumah itu. Ketawa-ketawa setan. Tradisi nenek moyang. Ya. Olah sejak esok kami bantu aku. Lah dijalehkan ikut Al-Qur'annya bantu aku, hadis bantu aku. Oh, kami lah bantu aku dulu sejak esok. Jadi ubah jolai Tuhannya nenek moyangnya, Bapak Ibu sekalian. Kini miris kita Pak Ibu sekalian. Ba aku bantu tu kecil orang kasa kaji yang bokareh bana kaji ustad di YouTube tuh. Mohon maaf Pak Ibu sekalian. Sebab apa sebabnya? Sebab kita orang Islam umumnya dan orang Minang khususnya sudah jauh daripada Al-Qur'an. Ya. Nah, itu makanya ambo minta biasanya kalau membaca pengajian kok ambo minta ada yang membacakan terjemahan Quran Pak Ibu sekalian. Aduh Pak, jangan deh kok salah sangka. Jadi mohon maaf kalau Bapak Ibu calik di YouTube kareh mana kaji ustad kok nang kareh kok sebenarnya sia gini kok yang kareh gini kok. Ya. Ya, kan? Membacakan terjemahnya saja. Tenang, nanti teh telur datang satu lagi nanti. Masya Allah. Ini namanya acara hitam putih. Iya. Silakan dibuka Pak. Dibuka surat ke-7 ayat 175 dan 176. Terjemahnya saja baca. Nanti Bapak Ibu silakan baca ayatnya, lafaz ayatnya di rumah masing-masing. Karena saya yakin kita sudah sering baca Quran, tapi jangan lupa kita kadang jarang baca terjemahan. Kadang ketika kita baca terjemahan pun kadang nggak paham kita, yang kita baca tuh nggak paham sampai lewat aja. Nah, maka kita dengarkan terjemahan surat Al-A'raf ayat 175. Silakan. Alhamdulillah. Ya. Yang artinya surah Al-Maidah ayat 100. Surat Al-A'raf. Al-A'raf ya, iya. Ya. Al-A'raf ayat 175 yang artinya dan bacakanlah ya Muhammad kepada mereka. Ya, pertama ada perintah dan bacakanlah. Jadi perintah ini wajib Pak, bacakan. Ayat ini bacakan, ayat ini sampaikan, ayat ini jelaskan kepada mereka kaum muslimin umumnya, khususnya, dan kepada manusia pada umumnya. Bacakan kepada mereka, kepada orang muslimin. Apa yang mau dibacakan? Berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dan melepaskan diri dari ayat. Ya, berita tentang orang yang dulu diberikan ilmu tentang Al-Quran, pandai baca Quran, ya, faham Al-Quran, pandai membacanya, melakukannya, ikut MTQ, menghafalnya dan segala macamnya, tahu hukum hakamnya, ya. Dulu diberikan ilmu itu, ilmu tentang Al-Quran.
lalu dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Maknanya apa? Dulu dia belajar Quran, namun karena perasaan hidup, karena kesenangan hidup, lupa baca Quran lagi. Ya, tidak ada waktu untuk baca Quran lagi. Nah, ya, tidak mengamalkan isi Al-Quran. Dulu kecil-kecil tahu sholat hukumnya wajib, judi itu haram. Kalau taat ujungnya ke surga, kalau maksiat ujungnya ke neraka. Tahu dulu takut ingin ke surga, takut ke neraka. Dulu waktu kecil-kecil. Semakin besar malah nggak ada rasa takut. Maka apa kata Allah? Lalu dia diikuti oleh setan. Terus? Maka jadilah ia termasuk orang yang sesat. Nah, jadi kalau sudah lama nggak ngaji lagi, di ngaji itu tuh kalau dapat istiqomah, jangan waktu ketek-ketek jo mengaji. Jangan waktu di pesantren jo mengaji. Kadang anak wa sekolah pesantren, tamat pesantren dan ngaji-ngaji. Ya. Waktu pesantren anak kita yang perempuan pakai jilbab. Lepas di pesantren tanggal jilbabnya. Itu contoh misalkan. Ya. Waktu jadi kuliah di IAIN numpang tinggal di masjid jadi garin. Buka pintu azan, datang lebih dulu karena tidur di masjid, ya, dikasih beras, dikasih gaji, waktu kuliah, sudah dapat sarjana, nggak nampak lagi ke masjid. Kalau ditanya, kenapa nggak ke masjid? Saya kan sudah sarjana baru namanya itu. Ya. Waktu jadi garin rajin ke masjid, soalnya tidur di masjid. Sudah tamat, sudah bergelar sarjana, tetap ke masjid enggak? Ya, tuh. Dulu dia belajar agama, kemudian dia tinggalkan ilmu agamanya tuh, dia tidak amalkan ilmu agamanya, maka dia akan diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Lanjut 175. 176 ya. Ayat 176. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa? Anjing. Oh, anjing. Kata Quran. Kok kasar kali Pak bilang anjing? Allah yang bilang. Allah yang bilang. Itu tuh terus anjing tuh. Ya, kama salil kalbi. Oh, enggak wow ya. Enggak bisa diperlunak bahasanya. Enggak bisa. Oh, enggak bisa ya? Iya. Ya, terserahlah. Tanggung jawab nih Pak ya. Iya, tanggung jawab bisa Pak. Bapak direkam ini. Bapak bilang anjing dikejar orang ini. Lanjut. Jika kamu menghalaunya, dijulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Apa kata Allah Ibu sekalian? Kalau kami menghendaki, kalau kami mau, kata Allah, kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi tinggi derajat kita Pak, bukan sarjananya. Tinggi derajat kita tuh bukan karena pangkat harta dan jabatan. Tinggi derajat kita ketika kita memahami dan mengamalkan Al-Quran. Ya. Itu puncaknya. Puncak pengagungan terhadap Al-Quran adalah mengamalkannya. Bapak Ibu sekalian. Nah, namun kata Allah, tetapi mereka cenderung kepada dunia. Dulu dia belajar agama, dulu dia belajar Al-Quran, dek perasain hidup, merantau dari Kampung ke dari Pariaman ke Pekanbaru, dari Sumatera Barat ke Pekanbaru, merantau ke Malaysia, merantau ke Batam, merantau ke Jawa untuk cari nafkah, cari uang, tidak ada waktu untuk mengaji lagi. Ya. Subuh-subuh udah berangkat, nggak sempat sholat. Ya. Hingga akhirnya apa? Sudah lama tidak mengaji, lama tidak ke surau. Ya, dan mengikuti hawa nafsunya yang rendah, ya, mengikuti hawa nafsu, ya. Allah itu kan maha tahu, ya. Sholat itu kan nggak dipaksa. Apa gunanya sholat kalau kita nggak ikhlas? Pertanyaannya, ya, sholat itu perlu ikhlas atau tidak? Tidak. Yang penting sholat, masalah ikhlas atau tidaknya itu urusan kalian nanti diterima Allah atau tidak. Yang penting sholat dulu. Kalau memang mengaku beragama Islam, karena kata Rasulullah al-farqu bainana wa bainahum shalah faman taraka faqad kafar. Beda kita orang Islam dengan orang kafir adalah salat. Barang siapa meninggalkan salat maka ia telah kafir.
Masalah sholat diterima atau tidak itu urusan Allah. Allah yang menilai siapa di antara kita yang layak terima sholatnya ini. Tidak ada jaminan orang yang jenggotnya panjang pasti diterima sholatnya. Tidak ada jaminan orang yang berjubah pasti diterima sholatnya. Tidak ada yang jaminan orang yang hafiz Quran diterima sholatnya. Bahkan kata Allah, fawailul lil musallin, neraka wail untuk orang yang sholat. Kenapa kok orang sholat ini neraka wail untuknya? Karena sholatnya cuma kedok saja. Karena inti daripada sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Itu inti sholat, Pak Ibu sekalian. Jadi rajin sholat judi ya juga. Rajin sholat dengki ya juga. Rajin sholat fitnah ya juga. Rajin sholat gunjing ya juga. Nah, itu dia. Orang yang begitu tuh neraka wail untuknya. Ya. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka lalai daripada sholatnya. Kadang sholat, kadang tidak. Jumat sholat, asar tidak. Puasa sholat, raya tidak. Lucunya bulan puasa, sholat tarawih sholat dia ikut berjamaah sholat tarawih. Maghrib nggak sholat, kan sakit otak namanya itu. Ada pula yang bulan Ramadan sanggup puasa tapi tak sholat. Buka puasa di kafe-kafe, di kafe-kafe penuh, kafe-kafe tuh, restoran-restoran tuh, orang mau buka puasa. Pertanyaannya kapan sholatnya? Di mana sholatnya? Cukup enggak musolanya? Cukup enggak tempat wudhunya? Ya, Pak Ibu sekalian. Maka sebaik-baik tempat berbuka itu di masjid. Ya. Makanya Pak, ada di Sumatera Barat, Nagari Siano namanya. Bukit Tinggi Agam. Saya ada sekitar 5 tahun rutin berdakwah di situ. Pengurus masjid mengupayakan setiap bulan Ramadan berbuka puasa 30 hari atau 29 hari semuanya berbuka di masjid. Warga kampung semuanya di masjid, Pak. Makanya waktu maghrib itu penuh warga itu dengan berbuka puasa. Semuanya besar kecil, tua muda, laki perempuan. Nah, pertanyaannya, masjid kita begitu enggak? Nah, tolong upayakan itu nanti tuh masjid kita maghribnya semuanya berbuka di masjid. Ya. Pak Ibu sekalian, mati Allah. Jadi kata Allah tadi, kalau kami menghendaki kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti nafsunya rendah, maka perumpamanya seperti anjing, kata Allah. Kata orang kasar kali Islam, perumpamaan seperti anjing. Saya perlu nak bahasanya. Perumpamanya seperti anjing. Waktu kecil dia tahu sholat hukumnya wajib. Kalau nggak sholat hukumnya dosa. Ya, kalau dosa tempatnya neraka. Waktu kecil rajin dia sholat. Semakin dewasa, semakin tak sholat. Ya. Ibu-ibu, mau nggak dibayar 50 juta untuk ninggalin sholat? Bu, lumayan untuk bayar kredit Honda. 50 juta, mau enggak dibayar 50 juta ninggalin sholat? Hah? Yakin? Sepakat enggak orang sakit wajib sholat? Sepakat? Tadi kita bilang kalau enggak sanggup berwudu, tayamum. Enggak sanggup berdiri, duduk. Enggak sanggup duduk, berbaring. Enggak bisa mengangkat tangan dengan isyarat. Walau sakit tetap wajib sholat. Sepakat? Siap? Waktu baralik? Berapa banyak yang mengaku orang Islam, yang mengaku orang Minang? Berapa banyak yang sholat waktu baralik? Kok ada yang sholat le barasiah, gencunya tuh di barasihan? Bau duanya. Kalau make up bantu tuh supaya hilang tuh pakai backlin. Pakai busa untuk nyuci piring tuh. Tapi survei membuktikan banyak anak Daro Jomara Pulai yang tak sholat waktu baralik. Betul enggak? Kalau menurut ayat ini,
Dengan Al-Quran dia mengamalkan perintah sholat, dia kerjakan sholat mulia dia. Tapi dia tinggalkan sholat karena apa? Urusan dunia. Ikut hawa nafsu. Bawa ke sholat gincu ko, bawa make up ko, bawa calak ko, bawa suntiang ko, bawa tamu tibo tua. Bawa ke sholat awak, ikut hawa nafsu. Anak daruan jiang tu. Kasabu? Hah? Ini ada anjing si koko. Walau syi'na larafa'na biha walakinna akhlada ilal arwattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi. Kalbi itu artinya anjing. Yang di awak orang Minang tahu petatah petitih, aduh kata mendaki atau kata menurun, aduh nenek mama alim ulama yang sopan mengecek dan sabui anjing. Wow. Boleh habis itu Pak dirubah kata anjing menjadi wow. Famathaluhu kamathali wow. Kita sudah merubah ayat Allah. Ada jamaah hamba di Bukit Tinggi yang bersuruh baca terjemahan kok Pak. Di apa kurang beradai mungkin dibacanya maka perumpamaan seperti wow katanya. Hamba tanya Pak, yang tertulis itu apa Pak? Anjing Ustaz. Bakok dibaca wow kasabana aja. Pak, yang dibacanya Quran Pak. Kata anjing dari firman Allah itu ditukarnya menjadi wow dengan alasan apa? Kasabana kata anjing kok. Bayangkan Pak. Kurang aja enggak orang tuh? Kurang aja enggaknya? Firman Allah dirubah-rubahnya. Keceknya kasa kaji itu. Ya. Keceknya kasa kata anjing tuh. Deknya orang beragai. Dirubahnya kata anjing menjadi wow. Boleh apa? Satu huruf saja dirubah ayat Al-Quran boleh enggak? Baris atas diganti dengan baris bawah boleh enggak? Baris saja tuh, harokat saja tuh. Misalkan ana menjadi ini, boleh enggak? Allah tulis dalam Al-Quran inna, dibaca ini. Enggak boleh. Ya. Zalika diganti tilka, enggak boleh. Zalika kata Allah, zalika baca. Ini jauh. Kalbi kata Allah digantinya wow. Kan jauh kali itu. Ini Allah katakan orang yang cenderung kepada dunia habis waktunya untuk urusan dunia. Bampok di lapau talok sampai pagi. Kasuron talok anjing tuh. Nonton bola talok sampai pagi sampai subuh. Main handphone, main chip talok sampai subuh. Sumbayang indah anjing tuh. Loh ini kata Allah Pak. Kamu nak ngarang-ngarang makanya mau suruh ada yang mau terjemahan jangan berang kamu apa kau berangan apa macam dulu. Kamu sudah kau pulang Pak, apa tinggal siko hati-hati loh Pak. Jadi banyak di YouTube itu berang kamu Ustaz kasa benar kajinya kau, Ustaz anjing mau awak di panjangnya. Ambo Pak kalau orang sadunia kau mampanjiang ambo dak akan ibu hati ambo dah. Orang sadunia kau menyebut saya anjing, gak akan ibah hati saya. Tapi jangan sampai Allah yang menyebut saya anjing. Apa guna orang dunia menyanjung-nyanjung kita, Ustaz? Di mata Allah, Allah anjing kata Allah. Gak guna. Maka ada betulnya juga kasidahan dulu itu. Janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung. Tenenononen. Jadi kita dibangga dengan sanjungan. Ya. Ustaz datang dipayungi, ya, disambut dengan tambu tasah tumplak. Tangan kita dicium, bahkan kemarin tuh ada di YouTube topi gurunya dicium, kan kutunya banyak. Bahkan waktu saya di Malaysia Pak ada aliran di Malaysia tuh bekas basuhan kaki gurunya tuh diminumnya itu.
Ya. Ibu sekalian, saking begitunya hulunya berlebihan menyanjung orang-orang yang soleh. Orang soleh itu Pak tidak perlu disanjung Pak, ilmunya diamalkan. Itu yang utama. Apa gunanya kita pajang-pajang fotonya, foto Tuanku Salihah awak pajang di rumah makan. Sembayang indah, kepunduang. Ya. Jadi nasi kepunduang. Ya. Jadi kata Allah tadi, orang yang habis waktunya untuk urusan dunia, ya, mengikuti hawa nafsunya, maka perumpamanya seperti anjing, kata Allah. Pak Ibu sekalian, mencari nafkah itu wajib enggak? Ibadah tidak? Tetapi kalau kita cuma mencari nafkah, sholat tidak, sia-sia ibadah yang kita lakukan. Ini sebenarnya ayat ini Pak, silahkan lihat tafsirnya. Ini ditujukan kepada para alim ulama ini sebenarnya nih. Asbabun nuzulnya menceritakan tentang kisah Bal'am bin Ba'urah, seorang ulama ya yang doanya itu mustajab, namun karena diberikan iming-iming janji-janji dunia untuk tidak menyampaikan agama dengan sebenarnya, hingga akhirnya dia tidak menyampaikan Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Demi apa? Demi pangkat dan jabatan. Betapa banyak ulama-ulama anjing sekarang bantu itu Pak. Ada ulama mengatakan ya, mengucapkan selamat Natal itu boleh. Itu ulama anjing namanya itu. Ya. Dulu sebelum jadi pejabat dia katakan haram, sekarang jadi pejabat dia katakan boleh, ulama anjing. Ya. Bapak Ibu sekalian. Nih. Kata anjing ini ditujukan kepada ahli-ahli agama. Ya. Kemudian bagaimana dengan orang-orang awam? Allah tegaskan dalam surat Al-A'raf 179. Tolong dibaca Ustaz terjemahannya. 179 yang artinya surat Al-A'raf. Ya. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Yaitu وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka yang memiliki hati tetapi tidak ada takut kepada Allah. Mereka memiliki hati tidak mau merenungkan ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tidak digunakan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Gempa bumi, tsunami, longsor, banjir, galodo, gunung Merapi, Malatui, pembunuhan di mana-mana merajalela, pergantian siang dan malam. Itu ayat-ayat Allah. Adakah kita mengambil pelajaran daripada itu? Gempa bumi, tsunami di Aceh, hancur negeri orang. Apa yang tinggal? Masjid. Ada nggak ambil pelajaran daripada itu? Gempa bumi di Padang Pariaman tahun 2009. Orang pantai Cameh karena tsunami naik ke gunung, ke bukit, ke Padang Alai. Gunung Tigo runtuh gunung tuh. Kini jadi kuburan massal kampung di Patamuan tuh Padang Pariaman, dekat Kampung Ambo. Jadi kuburan massal 3 desa dibenam sama Allah tuh. Ya,
Sekitar 10 hari setelah gempa, saya datang ke tempat lokasi itu, berdiri saya di atas tumpukan tanah-tanah itu, nampak atap-atap rumah orang, merinding Pak Ibu sekalian. Jadi kuburan massal, tidak bisa dicari lagi mayatnya. Sampai hari ini jadi kampung hantu sekarang. Galodo di Padang, di Agam, ya, Bukit Batabuah, Tanah Datar, Padang Panjang, ya, Koto Baru, Koto Tuo, Galodo, hancur rumah orang, surau tetap tagak. Ada ndak awak mengambil pelajaran daripada itu? Punya mata, ndak mau ambil pelajaran. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka yang punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa ayat Allah itu? Azan itu ayat Allah. Allah memanggil, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Ketika Allah memanggil kita, Allahu Akbar, maka urusan yang paling besar adalah urusan menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Seumpama presiden manggil kita, berbenturan dengan seruan azan, mana yang mau kita datangi dulu? Panggilan presiden atau panggilan Allah? Faktanya lebih dulu dipanggilkan presiden yang didatangi daripada Allah. Hayya 'alas salam, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Berapa banyak orang Islam yang tahu salat lebih baik daripada tidur? Ya, kenyataannya gimana? Waktu subuh lebih banyak yang tidur atau yang salat? Nah, orang yang begini punya hati tidak ada takut kepada Allah, punya mata tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah, punya telinga tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, balhum adal, bahkan lebih sesat lagi kata Allah. Jadi kalau ada orang Minang tidak namuh mendengar kaji, tidak namuh mendengar ceramah, tidak namuh belajar baca Quran, atau binatang tuh. Jadi tidak ada ceritanya orang Minang tidak pandai baca Quran. Semestinya orang Minang santiang baca Quran. Sebab ada bahasa di Sarak, Sarak bahasa di Kitabullah. Kitabullah itu Al-Quran. Jadi semestinya orang Minangkabau sebelum bicara adat harus bicara Al-Quran dulu. Kupas Al-Quran, baca Al-Quran, pahami Al-Quran. Orang yang paham Al-Quran pasti beradat. Orang yang beradat belum tentu paham Al-Quran. Ibarat gedung ini Pak Ibu sekalian, atap umpama adat, tiang umpama sarak, pondasi umpama kitabullah Al-Quran. Mana yang lebih utama kita selesaikan dulu? Mana yang lebih utama kita buat dulu? Mana yang lebih utama kita kokohkan dulu? Pondasi Al-Quran, kuatkan Al-Quran, pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran, baru terapkan syarak. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk menurut Al-Quran, bukan menurut selera awak. Dah paham syarak, itu baru jadi adat istiadat awak, tradisi awak. Syarak mengatur, adat memakai. Apa kata syarak? Itulah yang jadi adat orang Minangkabau. Kata syarak, solat hukumnya wajib. Jadi orang yang solatnya bolong-bolong itu orang tak beradai. Solat berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajib. Jadi kalau ada nenek mama alim ulama cerdik pandai malas solat berjamaah, itu nenek mama tak beradai. Nenek mama binatang yang kayak begitu Pak Ibu sekalian. Nenek mama yang malas ke masjid, nenek mama kabau, buruk atau kabau lagi. Bukan kata ambo, kata Allah. Wah, surah Al-A'raf 179. Kok ada bundokan duang, indak berjilbab, bundokan duang kabau. Ada bundokan duang tu barale datang tembus tasa, bogoyang-goyang, ndak ada rasul malunya. Bundokan duang kambiang tu. Termasuk yang kemarin lagi viral di Bukit Tinggi itu kemarin tuh.
di jam gadang bajoget-joget 3 ekor makhluk Allah. 2 betina, seorang jantan bajoget-joget lagu Minang, manyongyong-nyongyang. Masya Allah. Itulah bentuk binatang yang kesurupan dari itu Pak Ibu sekalian. Ya. Enggak ada rasa malu. Coba ke Batang tuh di Padang. Nenek-nenek ketangkap main remi, bajudi nenek-nenek, astagfirullahalazim. 5-6 orang nenek-nenek lah bauban lah keripui lah kemati. Pakai you can see lo tuh, nak keripui. Ya Allah, nek. Main remi sampai polisi datang menangkok mengajak dia apa? Ya. Ambo rutin mengisi pengajian dekat-dekat kampung tuh Pak Ibu sekalian. Ada jamaah menyambutkan, Ustadz, RT di situ tuh kawan saya Ustadz. Nenek-nenek itu Ustadz udah sering dikasih tahu, diingatkan, nggak mau tahu nenek-nenek itu karengkang jo. Akhirnya apa? Dilaporkan ke polisi. Nggak tanggung lah nenek-nenek mada jo kironyo tuh. Itu nenek-nenek acok makan basi tuh, basi pakak, basi turiak, basi mada, basi bana. Lah jadi nenek-nenek lah mati bau tanah karipui baju di main remi. Allah Akbar. Bukannya kasurau menengah kaji. Terus sekarang semestinya kalau orang Minang Baradai panuah musaji kok dek laki-laki orang yang Baradai Pak Ibu sekalian. Panuah musaji kok ya di kampung kok banyak orang Minang. Ya. Panuah musaji kok dek orang yang Baradai sebab syarat mengatur ada memakai wajib sholat berjamaah bagi para laki-laki. Di masa Rasulullah ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum. Menghadap Rasulullah dia berkata, "Ya Rasulullah, engkau tahu aku ini orang tua yang buta. Tua, buta. Aku tinggal sebatang kara. Rumahku jauh dari masjid. Jalan beriku-liku. Banyak binatang berbisa. Jadi 6 kendalanya, 6 kesulitannya, 6 halangannya. Buta, tua, rumah hidup sebatang kara, rumah jauh, jalan berliku-liku, banyak binatang berbisa, menghadap ke Rasulullah. Ya Rasulullah, dengan keadaanku ini bolehkah aku sholat di rumahku? Apa kata Rasulullah? Apakah engkau mendengar surah azan? Dengar ya Rasulullah. Maka tidak ada keringanan bagimu untuk sholat di rumahmu. Orang tua buta tidak dapat keringanan sholat di rumah. Hei tetangga masjid yang malas ke masjid, apamu yang buta? Rumah dekat dengan masjid, bertetangga dengan masjid, berkumandang azan bersaut-sautan, tinggal pilih mau sholat di mana. Motor kredit 3, mobil kredit 5, belum lunas-lunas, hutang riba. Ya, bagi jalan-jalan bisa. Kenapa tidak pakai Honda motor itu ke masjid? Silakan pergi. Oh, kata hadis Nabi, kalau semakin banyak melangkah, semakin banyak pahala. Rumah saya depan masjid, pendek kali pahala saya mau buat musuh balik mana? Ke Pasir Pangarayan. Sholat subuh sampai sana zuhur. Rumah bertetangga dengan masjid tidak sanggup berangkat. Pertanyaannya, punya telinga enggak dia? Punya hati enggak Allah memanggilnya? Itulah kata Allah tadi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala awsarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Berikutnya surat Al-Anfal ayat ke-22, surat ke-8 ayat 22. Surat ke-8 Al-Anfal ayat 22. Ya. Yang artinya sesungguhnya makhluk yang bergerak, yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli, yang bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Makhluk bergerak dan bernyawa, Pak Ibu sekalian, makhluk bergerak bernyawa itu apa aja? Pohon bisa bergerak enggak jalan-jalan? Hah? Berarti dia bukan makhluk yang bergerak. Bernyawa tidak? Bernyawa. Binatang bisa bergerak enggak? Bisa berjalan enggak?
Bisa. Bernyawa tidak? Manusia bisa bergerak tidak? Bernyawa tidak? Nah, kalau dalam bahasa yang lain Bapak Ibu sekalian, ad-dawwabun itu maknanya binatang melata. Ya. Nah, kalau menurut Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, binatang apa yang paling buruk kalau menurut Bapak Ibu sekalian? Binatang apa yang paling hina? Hah? Anjing kan? Babi. 3. Aku banyak di kampung aku barua. Nah, di kedai kopi banyak baru-baru aku. Bawa Ustaz, ambo Pak waktu pulang kampung, pertama tinggal di kampung, ambo coba duduk di lapau tuh, kece orang supaya bermasyarakat, duduklah di lapau supaya tahu orang, duduk awak di lapau. Di meja tuh apa-apa kok main batu domino, di meja tuh apa-apa kok main catur, di meja tuh main remi. Banyak yang bau ban, sedang main tuh baruak wang mah gitu ya. Di pa baruaknya kawannya, lah bau ban kok agak cek wang tuh nambah baruak gitu. Dah 2 baruak, agak cek baruak anyang lah 3 baruak tuh. Ambo cameh bu, sudah ku ambol di pa baruak li ancak pulang wak sudah tuh le. Nah, itu. Ya. Kalau menurut awak TV yang buruk aku, binatang paling buruk anjing, babi, baruak. Tapi menurut Allah, inna syarrad dawabi indallah, sesungguhnya binatang yang paling buruk dalam pandangan Allah, binatang yang paling buruk dalam pandangan Allah adalah orang yang peka dan orang yang bisu. Kasih itu orang yang peka dengan orang yang bisu. Pakak saja lahir, pakak dan menangani dimba orang, pakak mendengarkan kebenaran. Azan bakumandang, rumah di muka surau, dak barangkali musaji, lebih buruk daripada anjing tu. Ya. Kecil Allah tu Pak. Ya. Ada penceramah, pendakwah, tahu dalil, tahu hadis, bisa menyampaikan, cuman boh takwik dek jamaah banci beko, takwik orang berang, takwik presiden berang, nan kelamak-lamak juga sampai beko berang orang beko. Karih bana kaji, beko kok karih kaji beko ndak diundang awak beko, ndak diundang awak beko di mana pe amplop. Kau Pak ambo lagi tahu ke pengurus kau Pak. Kalau untuk ambo mundang jangan cameh jo Pak. Ambo di mana lagi orang amplop, campaan amplop tu. Iya. Di mana dia lagi orang ceramah mau ke Jakarta, ke Jambi, ke Aceh, dia lagi orang amplop campaan. Iya. Tak percaya bu? Hah? Tuh yo diambil isinya dulu. Loh, kok juisi isinya dibuang bu? Kok basobo orang pampok kok. Sedangnya mabuk-mabuk nampak amplop kok dibuka piti dipasangnya BT. Berdosonya. Awak berdoso loh. Supaya tidak berdoso, ambo tidak berdoso, ambo selamain pitihnya dulu. Dan kejahatan itu kan terjadi hanya karena ada kesempatan gitu. Awalnya ndak banieknya, dia nampak pitih, baniek berjudinya. Karena awak jadi sumber maksiat, awak ambo selain pitihnya lu. Jadi kalau jamaah mengundang dosa cameh lah, mikirin amplop, transfer aja lah agak 5 juta, kok 7 juta. Kok kadang ada ustad meninggal amplop. Kok karih bana kok tak singgung orang kok ndak diundang awak beli aja. Ya. Akhirnya kebenaran disembunyikannya. Ya, itulah yang kata Allah, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Benar katakan benar, salah katakan salah. Kulil haqqa walau kana murron. Katakan yang benar walaupun pahit rasanya. Nabi Ibrahim berdakwah benar nak? Pak Ibu, Nabi Ibrahim dakwahnya benar nak? Tapi Nabi Ibrahim dibakar. Nabi Musa dakwahnya benar nak? Tapi Nabi Musa mau ditangkap sama Fir'aun. Nabi Isa dakwahnya benar nak? Tapi Nabi Isa mau disalib. Ya. Nabi Zakaria dakwahnya benar nak? Tapi Nabi Zakaria digergaji sampai mati. Nabi Muhammad SAW dakwahnya benar nak? Tapi Nabi Muhammad SAW mau dibunuh sama orang kampung. Di kampung Nabi Muhammad berdakwah ke dibunuh orang kampungnya. Orang kampung ke membunuhnya. Sampai Allah perintahkan Nabi Muhammad dan para sahabat hijrah ke Madinah, Bapak Ibu sekalian.
Baitubana Pak Ibu sekalian. Iko kalau ustad-ustad ceramah santi-santi yang sanang-sanang aja ceramah dipertanyakan ceramahnya itu Pak Ibu sekalian. Yang didakwahkannya itu. Ya. Dan resiko berdakwah ini Pak Ibu sekalian pasti apa kata Allah dan surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinil insi wal jins. Dan demikianlah kami jadikan untuk para nabi musuh-musuh dari kalangan setan, musuh-musuh dari setan dari kalangan jin dan manusia. Jadi setiap nabi punya musuh. Pertanyaannya, kita pengikut nabi nak? Pak Ibu? Pengikut nabi nak? Kita bernabikan kepada Nabi Ibrahim tidak? Bernabikan kepada Nabi Musa tidak? Bernabikan kepada Nabi Isa tidak? Bernabikan kepada Rasulullah tidak? Ulul azmi, nabi-nabi ulul azmi, mereka menghadapi musuh yang dahsyat dan penderitaan yang dahsyat Pak Ibu sekalian. Bagaimana dengan kita? Kok senang-senang aja kita nih? Di kampung banyaknya sholat, kita santai. Di kampung padusi banyaknya berjilbab, kita santai. Di kampung jual narkoba, kita santai. Mana amar ma'ruf nahi mungkar? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ngajak orang kebaikan tuh enak. Ayo sedekah dapat surga, tapi mencegah kemungkaran, Pak, jangan judi, Pak, marah orang. Baik sekali. Contoh lagi Pak. Tadi di awal saya katakan di antara Tuhan yang banyak ditaati manusia hari ini adalah hawa nafsu. Coba surat Al-Furuq, surat Al-Jasiyah, surat ke-45 ayat 23. Ya. Yang artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Lanjut. Dan Allah membiarkannya sesat. Dan Allah membiarkannya sesat. Jadi kenapa Allah sesatkan seseorang? Bukan karena kezaliman Allah, karena hamba itu yang memilih kesesatan. Ya. Lanjut. Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Jadi orang yang mempertuhankan hawa nafsu, Allah tutup penglihatannya, Allah sumbat telinganya, Allah kunci mati hatinya. Jelas? Maka siapakah yang mampu memberi petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Nah, siapa yang dapat memberikan petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Allah kunci mati hatinya Pak Ibu sekalian. Ya, pertanyaannya Pak, terutama bapak-bapak nih, bertuhankan kepada Allah atau kepada hawa nafsu? Ya, tadi saya tanya tadi, sholat hukumnya wajib tidak? Sholat berjamaah hukumnya wajib tidak? Saya tanya lagi Pak, merokok itu ada manfaatnya enggak? Merokok, coba jujur. Sebutkan satu manfaat rokok, jujur. Apa manfaat rokok Pak? Oh, saya kok enggak merokok Ustadz, enggak keluar inspirasi saya. Kalau begitu usulkan kepada Dinas Pendidikan, setiap ujian akhir tahun kasih siswa-siswa rokok semuanya. Ya. Jadi kalau dia ujian tuh kan enggak terpikir dia dari SD kasih rokok biar lulus semua, ya. Buntu otaknya, merokok dulu. Coba jujur, yang banyak dibawa orang ke WC, roti, permen, teh talua, atau rokok? Kenapa kok orang bawa rokok ke WC? Kenapa? Karena sama najisnya.
Rokok itu sama dengan Alhamdulillah di masjid ini nggak ada yang merokok ya. Sekarang ya, entah kalau duluan nggak tahu lah saya. Makanya saya berani ceramah begini karena saya tahu nggak ada yang merokok sekarang ini. Sekarang ya. Nggak usah cerita agama Pak, tanya sama dokter kafir Pak. Alah Ustaz, saya umur saya 70 tahun merokok panjang umur saya. Itu anak tuh umur 5 tahun mati gitu ya. Nah, cobalah kalau bisa supaya panjang umur cucu bapak tuh, bapak merokok kasih cucu rokok. Wah ini nak, dia panjang umur macam kakek. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf Pak. Ya, coba masuk akal enggak? Kita bakar, asapnya kita sedot, dan bahkan nikotin itu, kapasnya tuh setelah diteliti banyak unsur-unsur babinya, Pak Ibu sekalian. Gimana mau sholat kita diterima oleh Allah sementara kita mengkonsumsi hal yang haram? Pak, betapa zolimnya kita. Lihat, tanya pada dokter-dokter kafir sekalipun, perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Orang yang nak merokok tetapi menghisap asap rokok itu Pak, lebih besar risikonya daripada yang perokok. Dan penelitian kesehatan, ya, karena rokok beribu orang mati dalam sehari Pak Ibu sekalian. Tapi ya, alah, itu kan karena Ustaz nggak merokok. Itu kiai-kiai itu merokok Ustaz. Habib-habib itu merokok. Ya. Ikutan kita bukan Habib, ikutan kita bukan kiai, ikutan kita Rasulullah. Fa in tanazatum fi syai'in faruddu ila Allah war Rasul. Apabila kamu berbeda pendapat tentang urusan agama, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Tidak ada kembalikan kata guru saya, kata kiai saya, kata habib saya. Ya, kiai, ustadz, habib itu manusia biasa. Bisa benar, bisa salah. Kalau benar ikuti, kalau salah tinggalkan. Jangan fanatik buta. Sekalian, kita iba mencelia orang Palestina dibantai. Coba pengakuan Pak yang punya perusahaan rokok di Indonesia nih, pengakuan yang punya usaha rokok Sampurna, rokok Jarum, mereka sendiri pun tak merokok itu. Cina kafir itu Pak tak merokok, Cina kafir itu Pak. Mohon maaf ini Pak, ya. Pertanyaannya, Tuhan Bapa, Allah atau hawa nafsu? Hah? Allahu Akbar, tapi habis sholat merokok di teras. Di masjid kadang-kadang pengajian-pengajian ada disediakan asbak rokok. Kadang tuangkunya, buyanya diundang, tuangku viral. Ya, sebelum pengajian merokok. Pak bisa lihat. Saya lihat, mau bapak sebut Wahabi atau tidak terserah. Di Jazirah Arab kalau ada imam perokok, tidak boleh jadi imam Pak. Ya, alhamdulillah imam kita waktu sholat tadi tidak merokok. Alhamdulillah senang saya waktu sholat, dan semoga di luar sholat juga enggak saya. Mohon maaf Pak ya, ini dah mulai panas nih bapak-bapak yang ngerokok nih kayaknya ini. Nah, ya, ini kaji Pak yang harus disampaikan Pak Ibu sekalian. Ya. Betapa banyak keuntungan dari pedagang-pedagang rokok itu Pak Ibu sekalian untuk membantai saudara-saudara kita di Palestina Pak Ibu sekalian. Kita sudah mendoa tidak, menyumbang tidak, malah memberikan sumbangan untuk membantai saudara-saudara kita di Palestina. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Jadi kalau kita mengaku la ilaha illallah, yang pertama singkirkan setan, singkirkan hawa nafsu. Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, ya,
ada 8 perkara yang boleh dicintai tetapi akhirnya menjadi Tuhan selain daripada Allah. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 24 Allah berfirman, Qul in kana aba'akum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan tahsawna kasadaha wa masakin tardawnaha. Katakanlah jika bapak-bapakmu atau orang tuamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu atau suamimu, sanak familimu, harta-hartamu, perdagangan, pekerjaan, pangkat-pangkatmu, rumah yang kamu cintai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih, apabila lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan azabnya. 8 perkara tadi ini boleh dicintai, tapi jangan melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul. Siapa mereka? Orang tua, anak, saudara, kakak beradik, istri atau suami, sanak famili, harta kekayaan, pangkat jabatan dan pekerjaan, rumah tempat tinggal. Apabila lebih dicintai, maka 8 perkara ini telah menjadi Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tunggulah azab Allah. Ya. Terakhir, silakan buka surat Al-Maidah ayat 104. Terakhir. Jam 10 kita selesaikan kajian ini Pak Ibu sekalian. Terjemahannya baca. Al-Maidah ayat 104 Ya. yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek-nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Ya, ketika diajak mari ikuti Al-Quran, mari ikuti hadis, apa kata orang kampung? Oh, kami cukup apa yang kami dapati sejak seisu-isu andung-andung kami, nenek moyang kami lah bantu waktu. Ya, kata Allah, apakah kamu akan mengikuti juga nenek-nenek moyang kamu? Padahal nenek moyang kamu tuh tidak mendapat petunjuk, tidak mengetahui. Oh, kami biasa kalau mendoa pakai kemenyan. Nenek moyang kita orang Hindu dulu. Ya. Oh, kami kalau mendoa itu ya, Bapak Ibu sekalian, kalau bertagak-tagak kudo bangun rumah didabi ayam, serakkan darahnya. Oh, kami kalau lahiran anak di bawah kasur masukkan benang, gunting, pisau, ladiang, singso. Ya, anak lahir supaya nggak kena palasi, kasih bawang putih, bawang merah, tomat, cabai hijau, cabai merah, dikukus cucu sekali. Oh, kami supaya rumah nggak kemasukan setan, tempel ayat kursi. Nggak takut setan ayat kursi. Apa guna tempel ayat kursi? Sholat aja nggak di rumah itu. Ketawa-ketawa setan. Tradisi nenek moyang. Ya. Olah sejak esok kami bantu aku. Lah dijalehkan ikut Al-Qur'annya bantu aku, hadis bantu aku. Oh, kami lah bantu aku dulu sejak esok. Jadi ubah jolai Tuhannya nenek moyangnya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini Pak Ibu sekalian, di antara Tuhan-Tuhan yang batil selain daripada Allah, baru berapa kita bahas tadi itu. Yang pertama setan, yang kedua hawa nafsu, yang ketiga nenek moyang, dan ternyata banyak lagi Pak Ibu sekalian Tuhan yang batil itu yang banyak menjadi Tuhan bagi kita orang Islam hari ini Pak Ibu sekalian. Jadi hati-hati ya. Kalau kita tidak benar-benar mencari hidayah, tekun beribadah, belajar Pak Ibu sekalian, maka niscaya amal kita akan sia-sia Bapak Ibu sekalian.
Semoga kiranya ilmu agama ini yang kita bahas bersama memberikan manfaat bagi kita semuanya, agar kita kembali meluruskan pemahaman kita, terus belajar sampai akhir hayat kita, sebagaimana pepatah mengatakan, tuntulah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Tadi disampaikan oleh Ustadz kita, ya, orang yang cenderung kepada dunia, menunjukkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamannya seperti anjing. Dan kita sepakati, ya, hadis menyebutkan bahwasanya salat berjamaah hukumnya wajib bagi para laki-laki. Nah, makanya hati-hati nanti nih, yang subuh nggak datang tadi, hati-hati, anjing atau orang itu nanti. Ya, ya. Syarat mengatur adik memakai salat berjamaah hukumnya wajib bagi para laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki yang nak ke masjid subuh nanti, itu berarti anjing itu dia. Mohon maaf, ya. Alhamdulillah yang datang sekarang ini orang semua nih, alhamdulillah. Cuma nggak tahu subuh nanti, ya. Nah, jangan marah sama saya, Pak. Buat Quran ini, ya. Baca Quran ini, renung-renungkan Quran ini, ya. Yang kasar tuh kata saya yang kasar atau hati kita yang keras membatu, ya. Sudah sekian tahun hidup beragama nggak ngerti juga lagi, ya. Maka pentingnya kita menuntut ilmu agama, ya. Walaupun sakit rasanya, tapi ingat, setiap obat yang kita minum untuk sembuh, kebanyakan pahit obat itu enggak. Tapi mau nggak mau harus diminum demi kesembuhan kita. Seperti kalau kita sakit, kena penyakit gula stadium 4, lah baulek kaki itu, lah busuk kaki itu. Kalau ingin panjang umur jolai, dipotong kaki itu enggak. Diamputasi pak kaki itu supaya bisa panjang umur, Pak. Sakit enggak dipotong amputasi itu? Sakit, tapi demi kesembuhan kita, demi panjang umur, kita buang yang kaki yang busuk itu. Sakit. Betul loh Pak, Ibu, anak-anak awak sunek itu, ketek-ketek lu sunek, sakit nak sunek. Letakkan apa? Rasul sunek dulu Pak. Ya. Tapi demi kesehatan kita, demi perintah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, kita korbankan ujung sunek itu. Ya, bisa lihat. Begitu pula ketika mendengar kaji ini Pak, sakit nak mendengar kaji kok, tak singgung awak nak. Yang punya hati tersinggung yang mudah-mudahan berubah. Tapi kalau hatinya sudah membatu, emang gue pikirin, itu betullah anjing yang pajang kayak gitu. Ya. Nggak berubah jo sudah kolei, yo sebana anjing tuh. Ya. Nah, maka harapan kita semoga dengan kaji ini, ya, semoga hati kita yang keras membatu itu hancur luluh dengan ayat-ayat Al-Quran hingga runtuh kesombongan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian saja Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Semoga kiranya majelis kita ini diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kiranya Allah ampunkan dosa-dosa kita semuanya. Allah ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kita. Allah ampunkan dosa keluarga-keluarga kita. Semoga Allah anugerahkan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah terima segala amal ibadah kita. Allah mudahkan kita untuk tunduk patuh kepadanya. Semoga dengan senantiasa Bapak Ibu sekalian di kegelapan malam, maghrib, isya, subuh berangkat ke masjid. Semoga di akhirat Allah berikan cahaya yang sempurna. Semoga kiranya senantiasa Bapak Ibu datang ke masjid. Semoga kiranya mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kiranya Allah hindari negeri kita, jauhkan dari musibah, bencana, malapetaka. Semoga Allah anugerahkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang soleh dan bertakwa. Dan Allah musnahkan orang-orang yang zalim, yang ingin menghancurkan negeri kita, yang ingin menghancurkan agama Allah. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Bila mereka tidak bertobat, semoga Allah hancur leburkan harta mereka, kekuatan mereka, keluarga mereka. Allah hinakan di dunia dan di akhirat. Semoga kiranya di Masjid Baitul Amal ini kita menghadiri undangan Allah. Di masjid ini Bapak Ibu berkumpul bertemu bersama. Semoga kita pulang bersama ke kampung halaman awak di Sarogo, berkumpul balik awak satu kampung di surga firdausnya Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.